وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir juz' amma. Kita sampai sekarang kita akan memulai ayat 34. Baik. Insyaallah 34 sampai 46 pada hari ini insyaallah taala. Setelah sebelumnya kita kembali flashback ayat-ayat An-Nazi'at 1 sampai 5 berbicara tentang siapa? Para malaikat. Kemudian yauma tarjufur rajifah itu nafkhah ula, yaitu tiupan pertama, tatba'ur rajifah tiupan kedua, kemudian yang keterjadian nanti hal-hal di sana. Kemudian setelah itu ayat 15 cerita tentang Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Fir'aun, juga tentang kesombongan Fir'aun dan kufurnya mereka. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil dan hujjah atas kalangan musyrikin tentang betapa mungkinnya pengembalian dari yang tadi tulang belulang yang hancur dikembalikan menjadi utuh dan dihisab. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan keagungan dan keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita semua, itu manusia di bumi ini, sebagai mata kenikmatan buat enak-enakan dan juga untuk peliharaan kita, yaitu ternak kita. Kita lanjutkan ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra." Waalaikumsalam. Fa idza ja'atit tammatul kubra, dan maka ketika datanglah, datanglah. Apa yang datang? At-tammah al-kubra. Setelah ayat sebelumnya ini kan menyebutkan keindahan, kebaikan, tiba-tiba datanglah at-tammah al-kubra. At-tammah itu malapetaka. At-tammah malapetaka, kubra terbesar. Malapetaka yang terbesar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malapetaka yang terbesar itu at-tammah al-kubra. Jadi kubra maknanya apa? Terbesar. Ya. Tafsirnya, fa idza ja'atin nafkhatus tsaniyah wa qamatil qiyamah. Dan ketika datang tiba nafkhah tsaniyah, tiupan yang kedua. Berarti ini tiupan pembangkitan ya. Tiupan pembangkitan. Wa qamatil qiyamah. Dan terjadilah kiamat. Ya. Disebut langsung nafkhah tsaniyah karena ini akan dihisab semua ini. Jadi semua dari kenikmatan ini akan dihisab. Sebagaimana di surat Al-Adiyat atau di surat At-Takatsur. Di surat At-Takatsur pada akhirnya tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan
pasti ditanya di hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan mata'al lakum wa li'an'amikum. Kemudian ayat 35, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma di sini dzaraf, yaitu di hari itu, tepat pada hari itu yatadzakkarul insan. Manusia akan tadzakur, akan ingat. Ya, tadzakur berarti ingat. Insan, alif lam di sini, ya, alif lam jinsiyah bisa, yaitu menunjukkan jenis manusia, semua manusia itu akan mengingat apa yang telah dia lakukan, ma sa'a, apa yang telah dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi akan ingat apa yang telah dilakukan ya manusia. Jadi nanti kita akan ingat nanti, akan benar-benar ingat apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita lakukan, baik ataupun buruk. Ya, karena amalan tersebut akan ditampilkan sebagaimana di surat Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Dan juga amalan baik ataupun amalan buruk. Pernah juga kita mentadaburi salah satu ayat dari surat Al-Kahfi, ya, yaitu orang-orang mujrimun, mereka akan berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan amal kita itu benar-benar yang kecil dan besar dari perbuatan itu telah dihitung di dalamnya. Ya. Makanya di situ wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka akan menemukan apa yang telah mereka amalkan itu hadir, terlihat nanti. Ya kan? Nah, jadi ketika hadirnya amalan tersebut terlihat, ya tadzakkarul insanu ma sa'a. Insan akan teringat apa yang telah dia lakukan. Dari kebaikan, dari pemberian, dari kemaksiatan, dari kezaliman. Ya, semoga kezaliman yang telah kita lakukan telah ditaubati dan terhapus dosanya. Apa yang kita amalkan dari misalnya antum dalam rasa capek kemudian menuju ke masjid sholat jamaah, atau rasa capek antum kemudian menuju majelis ilmu, tetap itu semua akan antum kita akan ingat sama-sama. Iya, akan kita tadzakkar, kita akan ingat. 35 yauma taji'u yatadzakkarul insanu ma qadima min amalin khairan kana aw syarra. Yaitu di hari itu yang akan datang itu. Ana enggak tahu di sini taji'u di sini kembali ke mana. Allah alam, ana enggak tahu. Tapi yang pasti ya tadzakkarul insan ma qaddama min al-amal. Di sini ya tadzakkarul insan, manusia akan ya tadzakkar, akan ingat nanti itu. Di sini antum lihat ya tadzakkar dengan fi'il madhi atau mudhari'? Ya tadzakkar itu fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Baik. Kita tahu fi'il mudhari' dalam nahwu hadhi kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fil hadiri awal mustaqbal, yaitu di hadir sekarang atau di masa depan. Baik. Ya tadzakkar di masa depan itu akan terjadi nanti. Apa yang terjadi di masa depan? Ya tadzakkar, akan teringat. Nah, antum lihat juga ma qaddama min amalin. Qaddama di sini fi'il madhi. Yaitu di masa lalu yang telah dia lakukan dari amalan. Jadi catatan masa lalunya itu benar-benar tercatat rapih, benar-benar khairan kana aw syarran, baik maupun buruk, dan nanti akan dimizankan nanti mana yang lebih berat. Sekiranya misalnya kita pernah menzalimi orang, bisa jadi nanti pahala kita dikurangi dan ditransfer ke orang tersebut. Makanya muflis, ada orang muflis bangkrut, amalan dunianya banyak, tetapi ternyata dia banyak menzalimi orang, sampai nanti dibangkrut amalan tersebut, pahalanya dihisap dalam arti diisap gitu, ditransfer sampai habis, nggak punya apa lagi kebaikan, naudzubillah. Walaupun masih muslim gitu kan, tapi derajatnya tentu paling rendah. Yang ada justru apa?
Orang yang pernah dizalimi itu dosanya ditransfer ke dia. Nauzubillah. Nauzubillah. Gak tahu nanti gimana. Makanya korupsi, kemudian mencaci maki tanpa hak itu besar. Mengambil tanah yang bukan haknya, menggeser pagar atau menggeser batasan atau mengklaim tanpa hak, itu nanti ada ininya. Iya, nauzubillah ya. Taib, khairan kana wa syarra. 36 ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahim, barraza yubarrizu artinya menampakkan. Burriza ditampakkan, diperlihatkanlah al-jahim. Al-jahim di sini walaupun zahirnya dia muzakkar tapi dia adalah muannas. Buktinya burrizat ya, dengan ayat ta'nits. Burrizatil jahimu, maka neraka jahim diperlihatkan kepada mayyara, siapa yang melihat. Maksudnya di sini bukan siapa yang melihat saja, tapi semua orang itu akan melihat. Kepada semua, man di sini mausulah, yaitu kepada semua yang melihat, kepada semua pun, siapapun yang melihat. Tapi jadi akan ditampakkan nanti neraka, dan kita akan melihatnya bagaimana neraka tadi nanti. Nauzubillah. Makanya di antara orang-orang soleh yang masuk surga nanti akan melihat di neraka ada temannya. Kemudian mereka bertanya, "Lah bukankah kamu waktu di dunia kami mengenal kamu, wahai fulan, sebagai orang yang amar ma'ruf nahi munkar?" Ya kan? Gimana tuh? Tapi masuk neraka itu. Teman-temannya yang dulu dicegah dari kemunkaran, mereka masuk surga. Kok bisa? Ternyata saya waktu di dunia, dia mengaku, saya waktu di dunia, saya menyuruh kebaikan, saya orang yang paling pertama tidak mengamalkannya. Dan saya menahi munkar, tapi saya orang pertama yang melakukannya. Na'udzubillah. Itu orang yang na'udzubillah ya. Jadi perlihatkan neraka beserta penghuninya nanti bagi yang melihat. Allah Ta'ala memberikan penglihatan kepada itu. 36. Waji'a bi jahannama wa udhirat 'iyanan liman yubsiruha. Waji'a bi jahannam, maka didatangkanlah dengan, yaitu ditampilkanlah jahannam, wa udhirat 'iyanan, dan ditampakkanlah dengan pandangan mata langsung, maksudnya orang benar-benar melihat. Liman yubsiruha, bagi yang Allah Ta'ala perlihatkan, yaitu bagi yang melihat. Ayat berikutnya 37. Fa amma man tagha. Kemudian ada dua golongan di sini. Ada dua golongan, dan dua golongan ini berseberangan sesuai dengan karakter masing-masing. Karakter pertama itu taghut dan ithar terhadap hayat dunia. Adapun golongan kedua adalah golongan yang bukan taghut, tapi golongan yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu. Yaitu pahami rangkaiannya. Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya, orang yang melampaui batas. Tagha itu artinya melampaui batas, dan athara hayatad dunya mendahulukan dunia daripada akhirat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas tagha, maka ditafsirkan fa amma man tajawazal haddi fi dhalal, maka barang siapa orang yang melampaui batas dalam kesesatan. Itu pertama. Sifat pertama untuk golongan pertama ini. Sifat kedua, wa atharul hayatad dunya. Nih, mengerikan nih. Atharul hayatad dunya. Yang mendahulukan, mengutamakan al hayatad dunya, mengutamakan kehidupan duniawi. Maka di tafsirnya wa faddala al-hayata ad-dunya al-faniyata 'ala al-hayati al-ukhra al-baqiyati.
Wa faddala di sini tafsiran makna dari athara. Athara maknanya faddala, mengutamakan, mengendahulukan, lebih memilih, atau Inggrisnya prefer. Al-hayatad dunya, kehidupan duniawi yang bersifat faniyah. Faniyah itu fana. Fana itu apa sih? Ya, tidak kekal, sahih. Tapi kalau ada faniyah ada baqiyah. Hayatud dunya sifati faniyah ala hayatil ukhra, kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat yang al-baqiyah. Jadi faniyah lawannya baqiyah. Kalau kita tahunya fana dan baka dari bahasa Arab. Bako itu tempat tinggal asli. Fana itu seperti fina, taman. Nah, ini fana. Itu kiasannya seperti itu, makanya disebut. Jadi ketika kita tahu itu fana itu baka, itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Fana itu fina, halaman. Dan kita nggak mungkin tinggal di halaman, melainkan kita hanya menyeberang. Ibarat dunia itu kita menyeberang di fina ini. Fana. Iya. Kita nggak mungkin tinggal di sini. Ya, kalau antum tinggal di sini itu nggak normal. Waalaikumsalam. Maka kalau misalnya kita lihat ada orang yang membeli rumah, tetapi dia tidak mau tinggal di dalam rumah, dia maunya tinggal di terasnya saja. Itu majnun. Gak ada orang kayak gitu. Terus siapa yang tinggal di dalam rumah? Enggak, yang penting saya mau di terasnya aja. Itu ibarat saya mau tinggal di dunia terus. Saya golek dunia. Siapa? Antum? Loh, kok antum datang? Ya alhamdulillah. Ada bukunya? Mau bukunya? Tapi rutin. Insyaallah Indonesia atau Saudi? Saudi. Alhamdulillah. Tafsir ininya mau yang hijau apa yang coklat terserah. Yang coklat ada, yang hijau ada. Ambil dua. Masya Allah. Bunga sembut. Bukan. Awas itu gelas. Enggak, yang hijau gede, lebih gede dari ini. Ada yang itu al-irsyad, ini al-irsyad, yang tafsir. Coba yang hijau, ada yang coklat itu. Oh. Mau yang gini, apa yang kayak gitu? Apa aja namanya? Enggak, antum saking dimuliakannya loh. Antum saking dimuliakannya sampai antum berlebihan. Langsung pilih coklat. Karena cakep ya. Cakep. Nah. Lebih gede, yang jelas lebih gede. Iya, lebih gede, insyaallah. Lebih mahal. Nah. Jangan rutin ya, maksudnya insyaallah usahain aja, usahain. Jangan dijual ya. Saya mana tadi nih? Tadi ada fana, ada baka. Fana dan baka. Jadi fana itu seperti fina, halaman rumah. Dan baka itu rumahnya itu sendiri. Makanya bako itu artinya tempat tinggal. Fana itu artinya halamannya. Maka tidak mungkin seseorang berlama-lama di fana, di halaman. Kemudian berkehendak untuk bermalam terus di halaman, nggak mungkin. Nah kan dia tujuannya ke dalam rumah. Begitu juga dengan kita, tujuannya kita ke surga yang baqiyah. Kemudian kalau misalnya ada yang baka, itu tempat tinggal, tapi rumah yang di tempat tinggal itu isinya itu banyak sisaan, yaitu api yang menyala di dalamnya. Pasti kita nggak mau ke sana kan? Nggak mau. Maka kita cari yang baka, tapi yang berupa surga. Itu bedanya fana dengan baka. Oke. Kemudian ayat ke 39. Ya, jadi tadi barang siapa yang melampaui batas toko, dan yang kedua dia mengutamakan kehidupan dunia. Dan sekarang mayoritas kaum muslimin loh ya. Ini jangan ditanya orang kafir gimana, nggak usah ditanya. Mayoritas kaum muslimin lebih mengutamakan kehidupan dunia, nggak mikirin akhirat. Ya. Apa kemudian hasilnya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka kemudian jahim, sini jahim. Lihat jahim, diulangi lagi kata jahim. Tadi udah wabur rizatil jahim. Dan kita ingatkan jahim itu muannats atau muzakkar? Muannats. Makanya dikatakan fa innal jahima hiya.
Iya. Sebagaimana burrizatil jahim. Sesungguhnya al-jahim dia adalah al-ma'wa. Al-ma'wa artinya mustaqor, yaitu tempat kembali. Tempat kembali. Ma'wa tempat kembali. Misalnya ada hadis idza awa ila firashihi. Idza awa ila firashihi yaitu jika kembali ke kasurnya. Kemudian inna ilaina iyabahum. Sungguhnya kepada kami iyab juga ma'wa. Yaitu kembalinya mereka kepada kami. Baik, kemudian ini ma'wa. Tafsirannya fa innan nara hiya mustaqarruhu alladhi ya'wi ilaihi. Sesungguhnya neraka adalah mustaqar yaitu tempat qaror, makanul istiqrar. Qaror artinya tetap, tempat tetap tinggal di situ, mustaqar. Alladhi ya'wi ilaihi, yang dia kembali, kembali kepadanya. Diselanjurin aja nggak apa-apa Mas Diki. Kaki selanjutnya aja nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Saling bersentuhan antara mata kaki. Panjangan kaki. Ya, syukur daripada panjang tangan kok. Panjang tangan Arab bagus. Oke. Final jahimah hiyal mau. Udah aja. Fama man tagha wa atharu hayata dunya final jahimah hiyal mau, itu sepaket. Kemudian yang kedua. Yang golongan kedua ini dua karakter juga. Kalau tadi golongan pertama dua karakter, pertama tagha dan atharul hayata dunya, balasannya jahim. Tapi kalau misalnya karakter yang kedua ini, dan semoga Allah jadikan kita semua tanpa kecuali menjadi orang tergolong seperti ini dan juga keluarga kita semuanya. Amma man khafa maqama rabbih. Coba sini pertama apa? Khafa maqama rabbih. Khafa artinya takut. Maqam yaitu kedudukan Rabbnya. Dia tahu akan Rabbnya. Ya. Yaitu kebesaran Rabbnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan menahan nafsunya dari hawa. Hawa artinya kecenderungan. Kalau disebut hawa nafsu, maknanya adalah kecenderungan jiwa. Nah, yang namanya nafsu itu kan kadang inna nafsal ammaratun bisu. Itu akan menjerumuskan kepada keburukan kalau diturutin terus. Ya. Jadi naha melarang jiwanya dari hawa nafsu, hawa, keinginan. Maka orang yang kalau misalnya melakukan apapun yang dia inginkan, itu dia jatuhnya nanti bakal atharul hayatad dunya. Pasti itu. Apapun yang dia inginkan harus ini pasti dunia banget orang ini. Dan lama-lama kalau orang melakukan atharul hayatad dunya, dia akan lama-lama akan tagha, melampaui batas. Begitu juga jika seorang menahan nafsunya dari hawa nafsu, dia akan kenal dengan Rabbnya, khafa maqama rabbih. Baik. Itu 40 dan 41 fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau misalnya dia menunaikan dua syarat itu, yaitu takut pada Allah dan menahan diri dari nafsu, maka imbalannya adalah al-jannah sebagai ma'wanya, yaitu sebagai tempat kembalinya. Dalam tafsiran wa amma man khafa qiyamahu baina yaday rabbih. Wa amma, dan adapun man khafa, barang siapa yang takut akan apa? Qiyamahu, berdirinya dia, baina yaday rabbih. Baina yaday artinya di hadapan. Berdirinya dia di hadapan Rabbnya. Kalau misalnya kita bayangkan sekarang, nanti kita akan berhadapan dengan Al-Malik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Kita berhadapan dengan kepala DKM atau ketua DKM atau ketua MUI atau presiden aja mungkin ada rasa. Itu manusia yang nggak punya apa-apa. Gimana kalau kita berhadapan dengan Dia yang Maha tahu segala maksiatnya kita. Wa amma man khafa qiyamahu baina yaday rabbi. Baina yaday artinya apa tadi? Di hadapan Rabbnya. Wa kaffa nafsahu 'an ittiba'i ma tahwahu mimma harramahu Allah.
Wa kaffa nafsahu. Kaffa itu artinya stop. Berhenti, gitu. Memberhentikan dirinya, menahan dirinya anittiba'i ma tahwahu, dari mengikuti apa yang dihawakan, dicondongkan, mimma haramahullah, dari apa yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi menahan itu juga nggak gampang itu. Fa innal jannata hiya mustaqarruhu alladhi ya'u ilaih. Sesungguhnya jannah itu adalah mustaqar, tempat tinggal yang dia kembali kepadanya kelak insyaallah. Semoga insyaallah Pak Jarod juga termasuk penghuni surga. Amin. Bersama kita semua insyaallah. Bersama kaum muslimin dan juga jemaah Masjid Hijau dan seluruh keluarganya kaum muslimin insyaallah. Amin. Enak Pak ya, baru datang langsung didoain. Luar biasa. Waalaikum. Ya, kemudian yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, lah mereka kemudian bertanya kepadamu wahai Muhammad. Tentang apa? Tentang as-sa'ah. Nah, as-sa'ah di sini artinya bukan jam. As-sa'ah di sini artinya hari kiamat. Ayyana, kapan? Mursaha, kapankah orang kiamat itu terjadi? Mursa di sini terjadi, tertancap. Antum masih ingat wal jibala arsaha? Arsa yursi artinya menancap, mengokohkan. Ini mursa, dikokohkan. Kapan itu hari kiamat dikokohkan? Mereka bertanya, kapan detailnya gitu. Mereka nantang bertanya. Fima anta min ayat tafsiran dulu. Yas'aluka ayyuhar rasul haula'il mukadzibuna bil ba'ts mata taqus sa'ah. Mereka bertanya kepadamu wahai rasul, orang-orang yang mukadzibuna bil ba'ts, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mereka bertanya, ayo coba mata taqus sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat coba. Nah, 43 fima anta min dzikraha. Fima di sini artinya siapakah kamu gitu. Fima, siapa? Bahasa kalian, siapa sih lo gitu. Siapa juga lo gitu. Min dzikraha, dari menyebutnya. Ya. Siapakah kamu yang bisa menyebut kapan itu? Kapan? Kemudian 43. Laisa laka ilmun. Itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, siapalah kamu wahai Rasul bisa menyebutkan itu kapan? Siapalah kamu? Kamu hanya seorang Rasul. Min dzikraha. Di sini laisa laka ilmun biha hatta tadhkurha lahum. Laisa laka ilmun. Tidak, tidaklah kamu punya ilmu tentangnya. Hatta tadhkurha lahum, sampai kamu menyebutnya as-sa'ah itu pada mereka. Kamu tuh nggak punya ilmu tentang itu. Ya, bahkan Rasul tidak punya ilmu, malaikat tidak punya ilmu tentang itu. Walaisa min sya'nika dzalik, dan bukan urusanmu itu. Kapan itu? Itu bukan urusanmu wahai Rasul. Sehingga udah nggak usah jawab mereka, Innama sya'nuka al-isti'dadu laha. Apa urusanmu wahai Muhammad, wahai Nabi, dan juga kita semua? Al-isti'dad, apa isti'dad? Persiapan. Urusan kita tuh bukan kapan, tapi persiapan. Ya kan? Judul kajian tematik bagus tuh, Pak. Urusan kita bukan kapan, tapi persiapan. Masya Allah. Kepanjangan ya. Bukan kapan, tapi persiapan. Ya. Cadas ya. Itu ya. Ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu lah muntaha, semua berhenti, yaitu semua dikembalikan kesudahannya, semua terhenti, semua sudah dihentikan. Kepada Rabbmu nanti, ya. Maka di tafsirnya ila rabbika wahdihi muntaha ilmis sa'ah. Ini ila rabbika muntaha ini banyak maknanya. Tapi di sini maknanya kepada Rabbmu lah saja yang paling muntaha, itu yang paling mengenai ilmu
tentang hari kiamat. Yang paling mengetahui tentang kiamat, kapan terjadinya. Bahkan malaikat peniup sangkakala pun tidak tahu. Menunggu. Innama anta mundziru may yakhshaha. Melainkan sesungguhnya kamu anta mundziru, pemberi peringatan kepada siapa? Pada may yakhshaha, kepada man, orang yang takut akannya. Ha di sini kembali ke as-saah semuanya. Kalau misalnya antum lihat dimulai dari ayat 42, mursaha, dzikraha, muntahaha, yakhshaha, itu semua ha kembali ke as-saah. Di dalam tafsir, innama anta munzir may yakhsha as-saah li'annahu alladhi yantafi'u bi'inzarika. Innama anta, sesungguhnya kamu adalah munzir, pemberi peringatan, may yakhsha as-saah, bagi orang yang takut akan as-saah, akan hari kiamat. Li'annahu, karena orang yang seperti itulah alladzi yantafi' bi'indzarika, yang mengambil manfaat dengan pemberian peringatan olehmu. Jadi kalau misalnya orang enggak takut, dikasih ingat juga enggak bermanfaat. Ya, dikasih misalnya enggak takut akan azab kubur, diingetin juga enggak ini, karena apa? Emang asalnya enggak takut pada itu. Iya. Tapi kalau misalnya orang takut pada Allah, takut pada nanti hari kiamat bagaimana, itu tanpa diingetin pun dia akan ingat insyaallah. Ya. Baik, kemudian makanya kalau misal dakwah itu kita lihat juga orang-orangnya. Kalau orangnya itu emang udah bebal, enggak benar-benar enggak bisa lah dikasih tahu, maka ingat, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatlah bahwasanya kamu adalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu bukan orang yang musaitir itu apa sih Indonesia? Yaitu saitoroh, menguasai, menjajah, bukan, kamu bukan penjajah. Enggak usah memaksa. Bahkan di surat Al-A'la sebelumnya, fadzakir in nafa'ati dzikra, maka berilah peringatan jika masih bermanfaat. Ya. Baik, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum, ya, jadi yauma yarawnaha, di hari itu, di hari yang mereka melihat saah itu, ka'annahum, seolah-olah mereka lam yalbathu, tidak tinggal di dunia, labitha yalbathu, tinggal, illa 'ashiyatan aw duha, melainkan sebentar saja. 'Ashiyah itu waktu sore, duha waktu pagi. Maksudnya begini, ketika mereka ada di hari akhir itu, mereka langsung sepertinya baru tadi pagi saya di dunia, atau baru tadi sore. Jadi kayak misalnya kita kadang ngomong nggak kerasa pernikahan udah 5 tahun kan? Nggak kerasa pernikahan, nggak kerasa udah punya 3 anak aja. Padahal dulunya, masya Allah, sempat ngutang dan seterusnya. Tapi pas nyampe di waktu yang istimewa atau gimana, nggak kerasa nih, gitu kan? Padahal dulu kerasa banget. Begitu juga nanti di hari akhir kita akan bilang, kayak nggak kerasa kita dunia baru kemarin, kayaknya baru secuil doang. Iya. Dan ternyata perjalanan di akhirat, wah panjang, gitu. Cicilannya udah lunas. Nggak kerasa cicilannya udah lunas. Baik, akhirannya ka'annahum yauma yarawna as-sa'ata musyahadatan, seolah-olah ketika mereka di hari, ketika mereka melihat hari kiamat dengan musyahadah langsung, mereka seolah-olah lam yalbathu, tidak tinggal atau belum tinggal fi hayatihimud dunya, di kehidupan dunia mereka, kecuali illa ashiyata yaumin wahidin au bukratihi, kecuali sore satu hari atau pagi satu hari. Kayaknya baru tadi subuh, nggak kerasa tiba-tiba kok kayaknya udah selesai aja kajiannya. Nah, udah selesai kajiannya. Makanya tadi antum mungkin pas datang sini, wah, masya Allah berat banget atau gimana. Tapi ternyata kok nggak kerasa sih. Udah selesai, udah ayat 46, alhamdulillah. Ya enggak? Awal-awal kita ngaji itu dari surat datang Pak, yang paling pertama ya. Nggak kerasa udah berapa
3 halaman dan semuanya bahasa Arab. Udah pernah ngaji kayak gini, Pak? Nggak kerasa kan? Iya, kadang kayak gitu, Pak. Orang misalnya, wah ngaji kitab Arab, waduh kayak susah nih, kayak susah. Serem. Padahal sebenarnya nggak susah itu. Jalanin aja, ntar juga nggak kerasa. Saking nggak kerasa, pas ditanya nggak tahu apa-apa. Blank ya. Tapi kan dapat berkahnya, penting kan udah berusaha gitu kan. Baik, kita tutup yang tafsir ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.